Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman rahimakumullah, alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri dalam segala hal. Mari manfaatkan sisa umur hidup di dunia ini yang kita tidak tahu tinggal seberapa lagi, untuk bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuhah. Kemudian sisa umur kita gunakan untuk memperbanyak amal soleh, karena perjalanan masih jauh. Ada dua terminal yang akan kita lalui siapapun kita, dan di sana pemeriksaannya sangat ketat. Sogok tidak berlaku, dekingan tidak ada, yaitu terminal kubur dengan terminal mahsyar. Di terminal kubur yang menanya mungkar dan nangkir, makhluk Allah yang patuh kepada Allah, ya, tidak pernah bikin maksiat, tidak sombong, ya, dan tidak butuh apapun, ya. Kemudian kalau di mahsyar yang jadi hakimnya langsung Maliki Yaumiddin, Rabbul Alamin, Allah, ya. Nah, karena itu marilah gunakan sisa umur ini guna agar kita nanti di dua terminal itu mendapat ucapan selamat. Di kubur kita mendapat ucapan selamat dari malaikat. Setelah dia periksa kita, kemudian selesai semua, maka dia katakan, tidurlah Anda bagai tidurnya pengantin. Artinya ucapan selamat, ucapan bahagia sejahtera. Kemudian nanti di mahsyar setelah selesai hisab dan mizan, kita akan mendapat salam dari As-Salam, yaitu Allah di Darussalam. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Nah, karena itu sekaranglah masanya untuk mendapatkan yang saya katakan tadi. Baik, zuhur ini muhasabah kita adalah masih tetap bahwa kita bercita-cita, berazam semua bagaimana supaya kita kembali bisa membuktikan bahwa kita umat Muhammad ini adalah khaira ummah. Landasannya surat Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang khair, kata Allah. Apa itu khair? Khair paling tidak mengandung arti benar, baik, dan indah. Kalian umat yang seluruh tindakan kalian benar, ya. Kalau dibawa kepada alam akademis disebut logis, karena benar itu lawannya salah, ilmunya logika, artinya sesuai dengan akal sehat. Sebab itulah hal-hal yang tidak sesuai dengan akal sehat dilarang dalam Islam, diantaranya syirik, karena tidak ada hubungannya, ya, dengan apa, tidak sesuai dengan akal sehat. Kemudian kita ini selalu penuh dengan etika, dan hidup umat Islam itu indah, ya. Nah, inilah paling tidak pengertian khair. Jadi kita umat yang seperti ini, dan itu sudah dibuktikan oleh Muhammad SAW dan para sahabatnya, sehingga berdirilah masyarakat madani, ya. Inilah karena dia selalu bertindak benar, hidupnya penuh dengan kebaikan, baik, dan penuh dengan keindahan. Nah, itu yang membuat dia bisa mendirikan masyarakat madani atau Madinah. Yang ini bulan ini, ya, insya Allah bulan mendatang ini kita akan masuk Muharram, yaitu hijratun Nabi, pindahnya Nabi dari Mekah ke Yasrib. Kemudian beliau ganti menjadi Madinah, kota, artinya masyarakat maju, modern. Baik, untuk menjadi khaira ummah, Nabi bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihuhu fid din.
Kapan kita baru menjadi umat yang khair? Kalau kita paham ajaran agama kita, faqih tentang din yang diakui oleh Allah, yaitu innad dina indallah al-Islam. Din yang diakui Allah adalah Islam. Jadi kalau begitu dia paham tentang dinul Islam. Pedoman dinul Islam dua. Pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni taraktu fikum amraini ma tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata rasulih. Sungguh aku tinggalkan buat kalian dua urusan, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama kalian berpegang kepada keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Pertama kitab Allah, Al-Quran, yang kedua sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi kesimpulannya apa? Baru kita menjadi umat yang hebat kalau kita paham Al-Quran dan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian, orang yang hebat di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kenapa Nabi dan sahabatnya hebat? Karena dia belajar Al-Quran dan mengajarkan serta mengamalkannya. Saya ulang, kenapa Muhammad SAW menjadi hebat dan sahabatnya sehingga bisa berdiri masyarakat Madani? Karena dia belajar Al-Quran. Nabi belajar kepada Jibril, sahabat belajar kepada Nabi, ya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan. Nah, karena itu tahap untuk sampai kepada hebat itu adalah Al-Quran menjadi akhlaknya. Maka dimulailah prosesnya dari qiraatul Quran, baca Al-Quran walaupun terbata-bata. Maka dalam ajaran kita, siapa yang membaca Quran walaupun terbata-bata, dia akan dapat pahala. Satu huruf dapat ganjaran pahala 10. Alif lam mim itu 3 huruf, berarti 30 kebaikan kalau dibaca. Ya, banyak sekali motivasi supaya kita bisa mempelajari Al-Quran. Nah, setelah kita mulai belajar terbata-bata, jangan berhenti, harus sampai kepada tilawah, tilawatil Quran. Baca Al-Quran itu dengan tilawah. Maksudnya apa? Tajwidnya sempurna, kalau sekarang istilahnya tahsin. Makhrajnya itu jelas, di mana letak shad, di mana letak shim, mana letak shim, dan lain sebagainya, ya, itu tilawah. Maka dalam pertandingan membaca Quran disebut musabaqah tilawatil Quran, bukan musabaqah qiraatil Quran, karena diharapkan seluruh peserta itu sudah fasih, ya, itu. Jadi tilawah. Setelah tilawah apalagi? Kalau kamu sudah lancar baca Quran, tingkatkan pada tahfiz, hafal. Kenapa? Karena nanti ada gunanya hafalan itu untuk pelaksanaan ibadah mahdhah, diantaranya salat. Ya, semakin banyak kamu hafal semakin bagus. Apalagi kalau salat malam kamu bisa 1 rakaat membaca 3 surat sebagaimana Nabi. Kami pernah salat malam tamat Al-Baqarah ayatnya, rakaat pertama baru disambung dengan Ali Imran, kemudian disambung dengan surat An-Nisa, sehingga sahabat yang mengikut dia terpaksa bersandar ke dinding. Ya, boleh, tidak apa-apa, tapi sholat sunat, sholat wajib tidak boleh, apalagi imam. Ya, nanti makmum bisa lari. Ya, itu tahfiz. Nah, ini banyak sekali motivasi diberikan oleh ajaran Islam untuk kita hafal.
Kalau kita tidak bisa hafal, usahakan keluarga ada yang hafal. Kenapa? Karena satu orang saja di keluarga kita hafal, insya Allah dia akan bisa memberi syafaat sekian puluh orang nanti di mahsyar. Jadi kalau kita sudah terlambat sekarang, gimana ya, saya sudah terlambat ini ya, juz ammah hanya beberapa yang hafal, tidak apa-apa, tapi bikin program yang sudah kita katakan kemarin. Ini untuk mencapai khairul ummah ini kita harus punya program ya. Itu pembahasan Lailatul Qadar kemarin. Bikin program, paling tidak di keluarga saya, keturunan ayah saya, keturunan ibu saya ada satu yang menghafal Quran. Karena itu biayai. Ya, kenapa? Karena nanti ketika dia akan melangkah ke surga, setelah dia di padang mahsyar memasangkan kepada orang tuanya mahkota. Jadi anak yang hafal Quran nanti di padang mahsyar, kata Nabi, dia pasangkan mahkota kepada orang tuanya, ditonton oleh masyarakat ramai. Allahu Rabbi. Sekarang saja kalau ada Jokowi memasangkan kepada kita suatu mahkota, la ilaha illallah. Ditonton oleh orang ramai, penghargaan yang sangat tinggi harganya, apalagi di mahsyar. Ya. Di mana di saat itu ada orang yang perutnya besar, nggak bisa bergerak karena makan hak orang di dunia belum selesai, tanah yang diambilnya, ya, pedagang yang mengecoh orang dalam timbangan dan lain sebagainya, kwitansi yang macam-macam lah, belum selesai, perutnya besar, besok nggak bisa. Ada yang lidahnya keluar karena suka menghina, memfitnah dan lain sebagainya. Di saat itulah anak memasangkan mahkota kepada orang tuanya. Bukan sekedar itu, kalau ibunya berdosa nanti dia ambil di neraka. Kalau datuknya yang membiayai dia berdosa, maka ketika dia melangkah nanya, ya Allah, engkau persilahkan masuk surgamu, tapi aku tanya, datukku mana? Datukku di neraka, saya tidak akan masuk surgamu sebelum bersama dia, karena dia yang biayai saya, harta dia yang biayai saya. Kata Allah, ambil dia. Maka ambil. Maka orang beriman waktu itu bagaikan kilat, api neraka tidak membakarnya. Jangankan besok, di dunia saja Ibrahim karena imannya mantap tidak bisa api membakar karena perintah Allah. Nah itu tahfiz, tinggalkan. Setelah lancar baca, mari kita supaya menjadi khairul ummah, umat yang hebat. Nah, untuk yang tiga ini, insya Allah sekarang ada beberapa metode. Dari tidak bisa baca Quran sama sekali, kalau bisa baca surat huruf Latin, insya Allah 3 bulan bisa lancar baca Quran. Ada metodenya, macam-macam. Dulu metode Hataiyah, sekarang Iqra, kemudian sekarang macam-macam. Alhamdulillah. Ya, kita bersyukur. Apalagi kalau dari TK kita ajarkan cepat sekali. Tapi kalau berhenti di sini, Anda bisa menjadi perusak Islam. Anda hafal Quran 30 juz, Anda fasih membacanya, tapi tidak bisa sampai kepada step berikutnya, yaitu tabhim. Harus paham isi Al-Quran. Nah, ini paling penting. Untuk ini bisa tahunan, insya Allah tercapai. Tapi untuk memahami Al-Quran sampai mati, kan tidak selesai. Itu maka disuruh di Islam, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kenapa? Karena semakin digali Al-Quran, semakin nampak mutiara-mutiara di dalamnya yang mengagumkan kita. Makanya Hamka bilang, mudah-mudahan tidak salah, dan ulama lain juga pernah bilang, Al-Quran ketika dia dipelajari, didalami, dihayati, maka bagaikan orang menyelam di samudera yang penuh dengan ya mutiara intan berlian, ya. Semakin dalam dia menyelam, semakin kagum dia. Begitu banyaknya mutiara. Begitulah ketika kita mendalami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ya, mentelaah Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Nah ini perlu paham. Jadi ada orang yang hafal Quran 30 juz, lancar baca, tapi tidak paham, merusak. Saya akan ulang-ulang ini terus. Siapa dia? Itulah yang menusuk Ali bin Abi Thalib ketika sholat subuh. Yang menusuknya itu orang yang hafal Quran 30 juz. Kalau dia baca Quran, Ali tidak ada apa-apanya, kalah dibuatnya. Tapi dia yang menusuk Ali, dikatakannya Ali bin Abi Thalib kafir. Kenapa? Karena dia tidak paham isi Al-Quran.
Siapa yang menjelaskan bahwa dia tidak paham? Ali ketika hidup, karena mereka itu disebut kelompok Khawarij. Ketika terjadi perang antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, pasukan Ali bin Abi Thalib, maka terjadi tahkim. Maka mereka itu yang tidak suka dengan tahkim, itu yang disebut Khawarij, keluar dari barisan Ali, dan dikatakannya Ali seluruh pengikutnya, Muawiyah seluruh pengikutnya, yang ikut dengan tahkim setuju adalah kafir. Jumlahnya ribuan. Setelah didekati oleh Ali, memang tidak faham. Setelah didekati oleh Ibnu Abbas, seorang ahli tafsir yang didoakan oleh Nabi, juga mengatakan mereka tidak faham. Dan sejarah itu berulang. Saya ingat, sejarah berulang. Substansinya sama, variasinya beda. Maksudnya apa? Substansinya sama. Mereka akan cepat mengatakan orang selain dia kafir. Dan yang dikatakannya itu orang Islam. Sifatnya selalu setia dengan orang kafir, tapi bermusuhan sesama muslim. Itu hati-hati itu. Dan mereka rajin beribadah. Di tangan mereka ada Al-Quran. Kemana-mana mereka baca Quran. Cirinya itu. Tapi dia nggak paham. Dia selalu memponis kelompoknya saja yang benar. Dan kelompok ini biasanya akan cepat pula pecah antar kelompok dia. Nah, ingat. Jadi kalau sekarang ada, itu berarti ciri Khawarij ada pada dia. Hati-hati itu, cepat disadarkan. Ya, dan dia selalu membanggakan Al-Quran yang dibacanya, ketaatannya tahajud, ketaatannya puasa sunat, ketaatannya sholat, macam-macam. Ya, tapi dia sedikit paham tentang isi Al-Quran. Nah ini, jadi untuk mencapai menjadi khairul ummah harus paham isi Al-Quran. Kemudian langkah selanjutnya tadabbur bil ya Al-Quran. Nah ini orang khusus lah. Khususnya maksudnya apa? Ini ulama-ulama besar, karena dia akan menggali yang tersirat dari yang tersurat. Artinya sudah bisa mengistimbatkan hukum dari Al-Quran. Karena Al-Quran ada yang bicara garis besar, ada yang bicara rinci. Nah itu mereka akan jalin itu dengan hadis. Ya, nah, mereka mengeluarkan hukum begini-begini. Contoh konkretnya begini. Kunut itu dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dasarnya, kemudian Sunnah. Maka berbedalah ulama. Nah ini hasil ijtihad namanya. Itu sudah mentadabburi, mendalami. Ya. Nah karena itu jangan masalah lagi. Di mana kita lebih khusyuk, itu kita pakai. Yang penting sekarang ada enggak pengaruh sholat itu terhadap kehidupan kita. Tapi yang terakhir nggak bisa satu kelompok. Semua kita harus, yaitu tahalluq bil Quran. Berakhlak dengan Al-Quran semampu kita. Tapi jangan berhenti belajar terus untuk memahami. Ini kenapa Nabi dan sahabatnya bisa hebat mendirikan masyarakat memahami, karena yang terakhir ini. Sampai dia kepada yang terakhir, bukan di sini saja. Sampai terakhir, yaitu berakhlak dengan Al-Quran. Kalau kita berjalan di pasar, akan nampak akhlak mereka secara Quran tuh. Cara mereka menimbang, cara mereka menawarkan barang, semua. Maka pasar Nabi itu tidak ada yang haram di situ. Semua halalan thayyibah. Di pasar Nabi itu tidak ada riba. Ya. Itu. Di pasar Nabi itu tidak terdengar kata lago-lago. Ya. Di pasar itu tidak ada kotoran, bersih, rapi dan lain sebagainya. Itu contoh pasar Islami. Ya. Nah, itu yang membuat orang tertarik dulu dengan Islam. Ketika Nabi mengajar sahabatnya untuk melaksanakan ekonomi Islam di pasar, setelah dilaksanakan, sahabat menghadap kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami sudah laksanakan apa yang engkau instruksikan, tapi kami masih kalah dengan Yahudi. Pasar Yahudi masih ramai." Apa kata Nabi? "Bagaimana cara kalian menimbang? Kami paskan apa yang engkau tuh, kami tidak mengurangi. Untuk yang akan datang kalian lebihkan sedikit unsur sedekah." Hati-hati. Ya, dan kalian ikhlas. Maka sahabat lakukan itu diantaranya, maka terjadilah apa katanya, "Betul engkau ya Rasulullah." Akhirnya tumbang pasar Yahudi. Ya. Nah, makanya ini kewajiban kita semua, Pak, untuk mencontohkan akhlak Al-Quran di politik, di ekonomi, di pendidikan, di sosial dan lain sebagainya. Ini terakhir. Maka diabadikanlah kata Aisyah ketika sahabat bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah?" Apa jawab beliau? "Kana khuluquhul Quran." Akhlaknya Muhammad adalah Al-Quran.
Dan Al-Quran sudah mengabadikan beliau punya akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Apa akhlak Muhammad? Al-Quran. Apa akhlak sahabat? Al-Quran. Maka barulah bisa menjadi umat yang hebat. Terakhir, PR untuk saya, kita semua. Kenapa umat Islam mayoritas KTP-nya di Indonesia Islam? Mayoritas penduduk Indonesia KTP-nya Islam, mengaku Islam sebagai agama, tapi tidak bisa hebat. Hasil penelitian 72%, ada yang mengatakan 65%, umat Islam di Indonesia tidak bisa baca Quran. Proses pertama saja sudah tidak bisa. Nah, ini PR. Pantas kita tidak dihargai hari ini, ya, dalam berbagai bidang. Kenapa? Nih, jadi kita bicara dengan ilmu, jangan bicara khayal-khayal saja. Bicara dari hasil survei ini. Yang mensurvei ini orang Islam. Ya. Jadi jangan ini terjadi di kalangan kita. Nah, kenapa ini terjadi? Banyak masalah. Orang tua tidak berperan, penguasa tidak berperan, orang kaya tidak berperan, ulama tidak berperan maksimal. Karena itu mari kita perankan semua. Ya, penguasa mari berperan untuk menjadikan umat Islam umat yang hebat. Ya, orang kaya mari, ulama mari. Ya, jangan menjilat kepada penguasa yang munafik. Ya, mari semua. Ya, ini barangkali yang bisa saya ketengahkan pada siang ini sebagai gugahan untuk diri saya, kita semua. Kita ingin menjadi umat yang hebat, tapi syaratnya diantaranya ini. Tak akan mungkin jadi umat yang hebat kalau Al-Quran tidak kita jadikan sebagai akhlak. Tidak mungkin akhlak kita berakhlak dengan Al-Quran kalau kita tidak paham isi Al-Quran. Gimana untuk memahaminya? Ya terpaksalah kita harus pandai membacanya. Karena itu bikin program di rumah tangga kita, jangan ada keturunan kita berikutnya besok yang tidak bisa baca Quran. Bikin program di rumah tangga, hartaku ini nak, kata datuk, kata ayahnya, adalah untuk kamu mendalami isi Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan. Bikin program itu, ya. Itu saja barangkali. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.